Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sejahtera, sukses, optimis ya di ujung-ujung economic recovery. Tadi kita di awal sudah mendengarkan bagaimana Pak Erlangga Hartarto menggambarkan banyak tantangan ke depan. Disebut tadi ada perfect storm ya, ada 5 tadi yang disampaikan Pak Erlangga. Namun demikian kita mengamati bahwa ada pergerakan mengarah ke yang lebih baik, walaupun prediksi ekonomi kita itu disebut dengan slow burn economic development, tapi tetap saja ini adalah geliat yang perlu kita hadapi dan kita optimis bisa mencapai yang terbaik. Bapak sekalian, ya seperti kata Bu Apri tadi, di belakang bukan save the best for last, ini saya tinggal menutup saja. Apalagi di sini ini isinya senior-senior saya semua Bapak sekalian ya. Pak Ade Suwargo itu sudah malang melintang di bidang sirkular ekonomi sudah lama sekali ya. Bu Fatma tadi juga praktisi yang sehari-hari mengurusin tentang itu gitu ya. Bu Apri ini technically juga senior saya di dalam sirkular ekonomi, karena kalau di PPM tadi disebutkan ada Center for Circular Economy CCE, Bapak sekalian, itu Bu Apri salah satu championnya. Nah, jadi saya sebenarnya ini justru adalah junior dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah menyampaikan materi. Namun demikian, saya akan mengambil satu perspektif yang mungkin lebih banyak kepada elemen strategi dari sisi perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menayangkan materi presentasi saya. Bapak Ibu sekalian, cerita saya mulai dari tahun 2006 ya. Tahun 2006, Bapak sekalian tentu yang sejaman itu masih ingat ya, dulu ada Al Gore itu menghentak dunia, mengejutkan dengan satu videonya yang berjudul waktu itu namanya Inconvenience Truth ya. Dulu banyak sekali orang yang mengatakan Al Gore ini cari-cari panggung, karena pada waktu itu Al Gore itu sudah ikut pemilihan presiden di Amerika, tapi nampaknya hasilnya nggak terlalu memuaskan gitu kan, sehingga kemudian dia cari-cari panggung dengan membuat satu video yang pada waktu itu sangat menggoncang dunia, namanya Inconvenience Truth, menunjukkan fakta-fakta yang betul-betul menghentak terkait dengan global warming. Kalau Bapak-Ibu sekalian sempat mengikuti videonya pada zaman dahulu kala itu ada satu adegan di mana ada polar bear. Kita tahu ya, namanya polar bear itu selalu asosiasinya itu dengan lucu, menggemaskan gitu ya. Kemudian dia berenang, Bapak sekalian. Kemudian dia mencari tempat yang datar, tempat yang kering untuk dia bisa naik. Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena pada waktu dia sampai di satu pecahan es itu, ketika dia naik, ternyata pecahan es itu adalah in the middle of nowhere. Literally, si polar bear ini mati karena dia tidak bisa mencari tempat yang datar, tempat yang kering, karena seluruh es pada waktu itu sudah mencair. Hati itu pada waktu itu seperti disayat nih Bapak sekalian ya. Kemudian orang mengatakan, benar banget nih judulnya Inconvenience Truth. Tapi seperti dasarnya manusia pada umumnya, respon pertama orang itu adalah denial. Jadi pada waktu itu, tahun 2006 itu Bapak sekalian, orang-orang itu yang diserang itu Al Gore-nya. Al Gore ini datanya mungkin hoax, kamu nggak benar-benar, nyatanya kita masih aman-aman aja, nggak kerasa gimana-gimana gitu, memang bertambah sih bencana alam, tapi pertanyaannya hidup saya masih enak-enak aja. Tahun 2006. Kemudian tahun 2016, 10 tahun kemudian, dan kemudian tahun 2020 dan sekarang tahun 2022 Bapak sekalian. Perjalanan panjang ini kemudian menunjukkan bahwa ternyata kerusakan bumi Bapak sekalian itu memang tidak bisa lagi dianggap remeh gitu ya. Saya akan masuk ke slide berikutnya Bapak sekalian. Jadi yang kita sebut sebagai circular strategy itu tidak lagi pertanyaannya kita mau masuk atau tidak. Jadi sebagai as a company, saya tidak lagi bisa mempertanyakan apakah saya akan masuk atau tidak. Karena jawabannya adalah circular itu is an undeniable strategy. Kalau kita masih tetap mau hidup ke depan, circular itu harus dijalankan. In the past 60 years, ini saya ambil dari data World Counts, di 60 tahun terakhir, Bapak sekalian, ternyata 60% Earth ecosystem has been degraded. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Ade Suwargo. Degradasi itu bisa berwujud dengan berkurangnya air tanah, meningkatnya berkurangnya sumber daya alam, matinya spesies-spesies. Selama 60 tahun terakhir, 60% of Earth ecosystem has been degraded.
Dengan jumlah manusia yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, sudah hampir berapa miliar, ya, itu dikatakan ternyata kita itu membutuhkan resources 1,5 kali bumi, yang nggak ada 1,5 kali bumi. Kita cuma punya bumi satu-satunya ini. Usianya makin tua, diambil airnya setiap hari, diambil minyaknya setiap hari, kita buang flix, KOX, NOx, COX ke udara setiap hari melalui corong-corong pabrik, melalui corong-corong knalpot, melalui AC yang kita nyalakan setiap hari. Setiap hari manusia itu mencederai bumi. Kita hidup secara linier, tadi kalau Pak Adi Suwargo bilang, linier ekonomi bicara mengenai konsep ambil, pakai, buang. Itu linier tuh. Ambil, pakai, buang, ambil, pakai, buang. Beli snack dari Alfamart. Ya, kalau Bapak sekalian pergi ke Alfamart, Alfamidi, terus kemudian Indomaret, Express gitu ya, banyak sekali buah-buahan potong. Ya, kita datang ke sana, kita ambil buah potong itu dikemas dalam bentuk cup yang terbuat dari plastik yang tebal. Ya, kita ambil dari freezer, bukan freezer ya, pendingin, cooler, kita bawa ke rumah. Kita tusuk pakai garpu plastik, kita makan, selesai kita buang. Jadi tugas dari mangkok plastik itu cuma membawa dari minimarket ke rumah kita doang, nggak sampai berapa menit. Ya. Kemudian setelah itu dia buang. Jadi itu berarti kita mengambil kemudian membuang. Ngambilnya sudah merusak, ngebuangnya juga merusak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ternyata kalau menurut data yang disampaikan oleh World Counts, itu katanya every year, setiap tahun, kita sudah mengekstraksi 55 billion ton of fossil energy. Minyak ya, mineral, metal, biomass of the earth. Semuanya kita ambil itu setiap tahun 55 billion tons. Kemudian katanya the world has already lost 80% of its forest. Sampai dengan detik ini, Bapak sekalian, kita sudah kehilangan 80% dari hutan. Dan terus-menerus berkurang dengan kecepatan, ini perhatikan kecepatannya, 375 km persegi per hari. Anda bisa bayangkan. Setiap hari, kalau Anda nafas ini, begitu kita itu sudah berapa pohon itu yang ditebang itu. Nah, at the current rate of deforestation, dengan kecepatan forestasi yang seperti itu, 5-10% of tropical forest species will become extinct every decade. Setiap 10 tahun ada 5-10% spesies yang mati. Ayah saya dulu, Bapak sekalian, bapak saya itu paling senang dulu pelihara burung ya. Jadi dulu itu saya masih ingat pada waktu kecil, bapak saya itu memelihara burung, kemudian dianakkan gitu ya, kemudian ditangkar. Itu burung-burung yang pada waktu itu banyak beredar di pasar itu burung jalak, burung cocak rowo, itu masih banyak. Kalau kita lihat sekarang burung-burung itu sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena tadi banyak sekali extinction. Jadi forest yang sudah hilang, habitatnya tergerus, kemudian dia juga nggak bisa hidup optimal karena kena polusi juga, tidak setahan manusia mungkin ya, paru-paru burung itu karena dia terbang dari atas mungkin dia kena asap dan seterusnya, umurnya jadi lebih pendek. Extinct 5-10% spesies, belum lagi tumbuhan dan seterusnya. 27% of coral reef has been destroyed. If the rate continues, remaining 60% will be gone in 30 years. Kalau kita terus-menerus merusak koral seperti sekarang ini, maka dalam 30 tahun 60% akan hilang. Nah, Bapak sekalian, dengan gambaran seperti ini, kita melihat bahwa ini tidak bisa lagi tentu kita teruskan. Kita harus melakukan usaha bersama tadi, seperti yang disampaikan tadi. Pentahelix, EBGCM, akademisi, bisnis, government, community, dan media bekerja sama untuk saling mendorong menjadi satu gerakan. Lebih dari sekian puluh tahun yang lalu itu sudah disadari, sekarang urgensinya itu makin tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa ya bisa Pak? Kita sekarang semuanya sudah pakai seperti ini, kita masuk kamar pakai AC, nanti masuk mobil pakai AC, kemana-mana kita pakai mobil yang fosil sifatnya, yang elektrik masih mahal ya. Kemudian semua itu apa masih bisa? Masih bisa karena sekarang kita sedang berada di ujung perubahan itu. Nah, Bapak sekalian, pembicaraan mengenai circular economy ini sekarang sedang menjadi
titik berat. Tadi Pak Adi sempat menyatakan bahwa pemerintah sekarang juga mulai mendukung, NGO mendorong, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekarang inilah adalah saatnya, Bapak sekalian, kita harus ikut di dalam gerakan massal ini untuk menyelamatkan bukan hanya orang lain, tapi yang paling penting adalah menyelamatkan diri kita. Kita sampai pada suatu keadaan yang disebut oleh Pak Jokowi sebelumnya ya, nobody will save until everybody safe. Kita belajar dari konsep COVID, karena manusia pada hakikatnya itu beradaptasi. Banyak orang yang mengatakan, nggak bisa lah, orang sudah sedemikian. Kita sampai pada tingkat perusahaan di mana kita tidak bisa lagi menyembuhkannya. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa? Karena manusia pada hakikatnya punya konsep yang kita sebut dengan adaptasi. Siapa yang dulu pernah menyangka, Bapak sekalian, pada satu waktu tertentu selama 2 tahun seluruh aktivitas manusia itu di-freeze karena ada COVID itu. Tidak pernah ada orang yang menyangka mulai dari ujung sana Amerika, Cina, India, Indonesia, satu dunia itu tiba-tiba aktivitasnya freeze dengan adanya satu pandemi. Kenapa? Karena kita sadar itu berdampak kepada hajat hidup kita. Nah, Bapak sekalian, hal ini juga sama. Kita ada di ujung perubahan, sekarang sudah banyak orang yang menyadari dan kemudian bergerak bersama. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan adanya seminar-seminar seperti ini tadi sudah mendorong ya, minimal pertama adalah awareness dari masyarakat. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Slide berikutnya saya ingin mencoba untuk mengatakan seperti ini. Oleh karena itu Bapak sekalian, terkait dengan adanya perubahan dinamika lingkungan tersebut, biasanya ada 4 tipikal respon dari perusahaan ya. Yang pertama adalah konsep yang kita sebut dengan reactive respon. Reactive respon itu adalah pergerakan yang cepat ya, untuk mengantisipasi perubahan atau dinamika lingkungan yang hasilnya itu unpredictable. Kenapa? Ya karena gerakannya cepat. Sama kayak kita misalkan ke sundut rokok atau ke sundut setrikaan gitu ya. Gitu kan. Pergerakan kita itu sangat tidak bisa diprediksi hasilnya gitu kan. Bisa ke kanan ke kiri. Kadang-kadang kalau orang fobia dengan cicak atau fobia dengan ulet, kalau ketemu ulet kan larinya kemana-mana kan. Ada yang takut dengan kecoa, tiba-tiba lari ke atas meja, naik ke atas meja gitu. Padahal badannya gede. Jadi efektivitas dari kegiatan yang reaktif nggak bisa kita prediksi, tapi biasanya paling mudah. Nah, dalam konteks ini perusahaan yang sifatnya reaktif itu kita bisa katakan sebagai perusahaan yang sifatnya ikut-ikutan. Perusahaan yang ikut-ikutan aja, sana punya program ini kita ikut-ikutan aja ya, namanya perusahaan yang reaktif. Ada perusahaan yang responsif. Responsif artinya ada sistem yang dibangun. Ada sistem yang dibangun supaya reaksinya itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya terukur. Nah, ada juga respon yang sifatnya dynamic, adaptif. Adaptif maksudnya apa? Adaptif maksudnya sudah mulai melakukan perubahan secara total di perusahaan, hanya sifatnya unit bisnis. Itu sifatnya adaptif. Nah, ada yang sifatnya transformatif. Makanya gambarnya kupu-kupu. Transformatif adalah perubahan menyeluruh, Bapak-Ibu sekalian, dari suatu perusahaan menjadi lebih environmental friendly atau circular friendly. Nah, tentu Bapak sekalian, semakin ke bawah itu risikonya semakin besar, tapi juga high risk, high return. Return-nya tentu besar. Sehingga ini adalah satu perjalanan, Bapak sekalian, satu journey, satu learning journey yang perlu dibangun oleh perusahaan kalau kita pengen mengadopsi cara berpikir, cara bertindak yang sifatnya sirkular tadi. Bapak sekalian, konsep transformatif ini adalah konsep yang menyeluruh perubahannya ya. Seperti tadi kita mengatakan ulat menjadi kupu-kupu. Ulat punya kaki, kupu-kupu punya kaki. Tapi kaki ulat dan kaki kupu-kupu beda. Ulat jalannya melata, merayap. Kupu-kupu terbang. Sama-sama bergerak, pergerakan kupu-kupu berbeda dengan pergerakan ulat. Nah, inilah apa yang menyebabkan atau membedakan suatu perusahaan yang sifatnya transformatif atau tidak. Nah, tentu Bapak sekalian kita mengharapkan semuanya lari ke arah transformasi, hanya saja memang tidak semuanya bisa langsung dilakukan. Perlu perjalanan, perlu proses. Tapi ibarat peribahasa, perjalanan jutaan kilo, ribuan kilo dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama saja eksekusi yang konkret Bapak Ibu sekalian itu sudah akan membawa perubahan yang memuaskan lah ya buat kita. Oke, berikutnya Bapak sekalian. Nah, untuk itu Bapak sekalian saya ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa skema transformasi yang ingin saya sampaikan supaya konkret dan bisa dijalankan.
oleh perusahaan. Jadi kita lihat dari perspektifnya corporate atau perusahaan, baik itu corporate yang gede maupun yang kecil, ya. Nah, yang pertama Bapak sekalian, saya ingin menyarankan bahwa kita itu pertama adalah start from people mindset, karena circular economy ini atau perusahaan pada umumnya Bapak sekalian ya, itu terdiri dari orang-orang, ya. Henry Ford dulu pernah mengatakan, Henry Ford itu adalah salah satu pengusaha Bapak sekalian yang punya prestasi, yang waktu itu menjadi pemegang rekor dunia ketika dia bikin T-model Ford mobil otomobil, ya. Itu dia punya prestasi bisa membuat 1 juta mobil dalam setahun. Itu pada waktu itu udah hebat banget, ya. Dia mengatakan begini, Henry Ford mengatakan, Anda boleh ambil aset saya, Anda boleh ambil mobilnya, Anda boleh ambil raw materials-nya, semua aset saya boleh diambil, tapi kembalikan orangnya. Saya akan balikkan seluruh aset itu dalam waktu 3 tahun double, gitu ya. Kenapa? Karena dia percaya banget sama orangnya. Jadi aset-aset yang lain itu hanya tambahan saja, tapi manusia itulah yang paling penting. Oleh karena itu kalau kita ingin merubah organisasi yang dirubah pertama kali adalah orangnya. Dan orang kalau mau dirubah startnya dari mana? Dari cara berpikirnya. Nanti kita akan singgung lebih dalam apa yang dimaksud dengan cara berpikir itu Bapak sekalian. Nah, berikutnya Bapak sekalian, setelah kita dapat kuasai mindset-nya, mindset itu akan manifest di dalam perilaku. Perilaku secara bersama akan bergabung menjadi culture. Culture akan menjadi way of life, way of thinking, way of behaviors. Jadi perusahaan itu akan dicerminkan oleh people di dalam organisasi itu. Baru kemudian akan muncullah Bapak sekalian tadi yang kita sebut sebagai circular action atau circular initiative. Bapak sekalian, untuk itu circular initiative itu bisa mulai dari start small. Jadi mulailah dari yang kecil dulu. Ganti itu straw itu dengan straw yang tadi disampaikan oleh Tetra Pak, ya, straw yang sifatnya bisa degradable, reusable, gitu ya, reusable atau bisa di recycle. Itu salah satu yang bisa kita gunakan. Start small. Semua orang mempunyai inisiatifnya sendiri. Nah, jadi ini start small, start everywhere. Nah, baru kemudian Bapak sekalian, setelah semua itu bisa terjadi, maka continue to escalate, dieskalasi praktek terbaik untuk certain level. Misalkan seperti ini, ada inisiatif untuk membawa sendiri tumbler untuk minum ya supaya tidak terus-menerus buang botol-botol minuman air mineral ya. Itu berlaku untuk satu unit kerja, satu individu. Bisa dilakukan, eskalasilah ke unit kerja. Unit kerja bisa dilakukan, eskalasilah ke level organisasi atau level corporate. Bisa dilakukan lagi, lakukan ke induk perusahaan. Bisa dilakukan lagi, didorong untuk ke semua masyarakat. Jadi escalation ini terus-menerus kita lakukan di dalam mendorong praktek terbaik supaya bisa diadopt. Nah, Bapak sekalian, nah ini yang kemudian biasanya banyak resistensinya. Baru kemudian kita melakukan transforming business model. Oleh karena itu dia come later, datangnya belakangan, jangan di depan dulu. Kalau dari depan sudah mulai bicara business model, nanti frustasi. Kenapa? Karena bisnis model itu ketika membongkar itu ada risiko, ada investasi, ada perjalanan maraton jangka panjang. Kalau nggak tercapai, biasanya terus frustasi, besok-besok nggak bisa jalan. Terus berhenti. Jadi inisiatif itu jangan anget-anget bubur ayam gitu ya. Karena kalau anget-anget bubur ayam ya nanti baru setahun 2 tahun habis itu nggak tren lagi, nggak usah gitu kan. Oh ya, oleh karena itu dia comes later. Ketika culture-nya sudah terbentuk, maka bisnis model baru kita coba untuk kulik, kita transformasikan. Baru kemudian shout it to the world. Kita kabarkan pada orang lain, kabarkan pada level yang terdekat, mungkin di dalam lingkungan pabrik kita, manufacturer kita, perusahaan kita, kemudian kita kabarkan kepada yang lebih tinggi, misalkan ke nasional dan seterusnya. Nah, kenapa harus kita kabarkan? Karena Bapak sekalian, kalau kita kabarkan, itu akan jadi pendorong untuk kita, afirmasi. Sama seperti orang habis naik haji, pakai peci putih terus, pakai baju koko. Nggak enak kalau mau dia melakukan hal-hal yang nggak sesuai, ya. Kenapa? Karena, masa udah pakai peci, pakai baju koko kok jalan-jalannya ke klub gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi ini afirmasi Bapak sekalian supaya menjaga. Nah, ini salah satu yang kita lihat sebagai skema transformasi yang bisa kita jalankan. Lanjutkan, Bapak sekalian.
Nah, saya ingin coba untuk masuk ke yang pertama. Lanjut deh, next. Nah, yang pertama terkait dengan ini, Bapak sekalian ya, people mindset shift. Tadi kita mengatakan mindset nomor satu yang penting. Apa yang perlu kita jalankan atau kita dorong, Bapak sekalian? Yang pertama, kita mesti menyatakan, Bapak sekalian, shifting mindset dari yang pertama, from resources is our right, milik kita, hak kita. Resources itu selama ini kita merasa itu punya kita. Jadi kalau kita ada sekarang lihat pohon, laut, segala macam, itu hak kita untuk kita nikmati. Sekarang kita geser cara berpikir kita, bahwa resources itu adalah our legacy. Sesuatu yang harus kita wariskan pada generasi berikutnya. Nah, jadi kalau ada sekarang lagi rame, bahkan kalau Anda lihat di Instagram, di TikTok, kadang-kadang banyak itu, ada pendaki gunung datang ke Dieng sana atau kemana itu, pulang-pulang mau tekin Edelweiss, gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk dari tidak menyadari bahwa itu adalah legacy. Kalau bunga Edelweiss itu tumbuhnya lama, kalau kita potek, nanti tidak ada lagi tertinggal untuk generasi berikutnya. Maka hal-hal seperti ini harus kita tanamkan dan harus menjadi mindset. Hati-hati, kalau kamu mau buang sesuatu di satu tempat, itu adalah legacy-mu. Yang kedua adalah from consume that is easy. Easy itu artinya mudah, instan, cepat, gampang. To something that is meaningful, bermakna. Makan gorengan memang lebih gampang, lebih cepat daripada bikin salad. Tapi salad itu lebih meaningful daripada makan gorengan. Nah, jadi Bapak sekalian, mulai sekarang kita shifting our mindset. Kalau saya YOLO, you only live one. Hidup kita itu cuma sekali, Bapak sekalian. Maka hiduplah yang bermakna. Jangan hidup itu gampang-gampang saja. Biasanya yang gampang itu juga gampang hilang, gampang cedera, gampang sakit. Nah, jadi yang meaningful adalah yang bermakna. Ini yang kemudian menarik prioritas kita, Bapak sekalian. Dari prioritas jangka pendek, hanya fokus pada sales. Kalau perusahaan, sales efisiensi, cost efisiensi, menjadi meaningful. Perusahaan ini nanti akan dilihat masyarakat seperti apa? Apakah kamu akan dilihat sebagai penyedot kekayaan alam saja? Atau kamu dilihat sebagai orang yang akan mengembalikan dan menjadi legacy buat masa depan. Shifting your mindset from consume that is easy to consume that is meaningful. Nah, yang terakhir adalah juga shifting mindset dari from leftover. Sisa-sisa kita itu adalah waste biasanya, buangan, menjadi next product. Sedapat mungkin kurangilah membuang. Ya, makanya ini berkembang konsep sirkular ekonomi. Dulunya cuma 3R, reduce, reuse, recycle. Tiba-tiba jadi 5R, reduce, reuse, recycle, refurbish, renew. Sekarang ada lagi 10R, sampai R-nya saya udah nggak hafal lagi. Ada remanufacture, ada macam-macam Bapak sekalian ya. Jadi kenapa? Karena ternyata selama ini pikiran kita kalau udah habis pakai sesuatu buang, tapi ternyata enggak, jangan dibuang. Ternyata masih banyak caranya supaya apa yang leftover dari kita itu tidak menjadi buangan, bisa direfurbish. Saya punya handphone beberapa yang sudah tidak dipakai itu ya, akhirnya ya nggak kemana-mana. Padahal sebenarnya dia kalau kita bisa kumpulkan, dia direfurbish lagi bisa dijual kepada kalangan yang lain. Artinya apa? Our waste is the next product. Jadi kita shifting. Kalau habis beli air dalam kemasan, dipisahkan supaya menjadi next product bagi orang lain. Kalau enggak, Anda bikin kreasi. Bagaimana caranya supaya ini dipotong, jadi vas bunga, jadi macam-macam ya, jadi tempat sepatu, jadi sepatu segala macam, dirakit dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, jadi people mindset ini perlu kita lakukan. Kalau kita sebagai pemimpin dalam perusahaan, kita dorong yang pertama diri kita sendiri tentu ya. Yang kedua, kita dorong kepada para karyawan kita. Nah, caranya mendorong seperti apa? Nah, saya sebutkan sebagai mind shifter. Nah, silakan. Mind shifter adalah klik satu kali, klik. Nah, yang pertama Bapak sekalian, mind shifter dilakukan dengan banyak cara ya. Yang pertama, role modeling, ini paling penting. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, Anda tidak bisa lagi mengatakan saya kan manusia biasa. Kalau Anda manusia biasa, Anda nggak dipilih jadi pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah manusia luar biasa yang dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi apa? Jadi role models. Jadi kalau kita sebagai direktur perusahaan ya, kita harus menunjukkan bahwa kita concern pada mindset ini.
Ya. Yang kedua adalah storytelling. Ya, storytelling diceritakan, ada kisah-kisah sukses, kisah-kisah menarik. Tadi kisah dari Theta Prack itu banyak sekali kita bisa buat. Kemudian kisah dari Pak Ade tadi kita juga banyak sekali dapat kisah-kisah menarik. Kalau bisa dibukukan. Ya, kalau di perusahaan ada orang yang melakukan ini, bukukan di dalam perusahaan itu. Wah, itu akan diceritakan, di-sharingkan luar biasa. Kemudian benchmarking, kadang-kadang kita terkungkung dengan suasana di dalam perusahaan sendiri, enggak gaul. Maka gaulnya harus jauh. Kirimlah beberapa karyawan ini ke perusahaan lain yang lebih matang daripada kita. Nanti dia akan melihat dan akan cerita pada teman-temannya. Bisa dengan menggunakan data supaya orang itu tertampar, nih loh, waste kita selama 1 bulan ini aja kayak gini ya. Bapak sekalian, kemarin pada waktu seminar PPM yang pertama itu saya dapat satu fakta yang sangat menarik, namanya microplastic ya. Ternyata kita itu dalam 1 minggu itu makan 1 credit card. Ternyata plastik-plastik yang kita buang ke alam itu kemudian akan jadi mikroplastik yang terdispersi di air laut, dimakan sama ikan, ada yang lari dibuang ke tanah, naik dan seterusnya. Kemudian itu masuk ke tubuh kita, balik lagi. Kalau dihitung-hitung selama 1 minggu itu sebesar 5 gram yang setara dengan 1 kredit card. Anda makan plastik. Pantesan ya, orang zaman dulu kok umurnya lama-lama. Orang kita udah kena micin, kena karbon, kena plastik gitu ya. Nah ini Bapak sekalian perlu kita lihat. Nah data-data seperti ini kalau kita sampaikan akan mind shift. Orang akan, wih benar juga ya. Start from me, start from myself. Itu yang kita coba untuk dorong. Metafor, kita gunakan metafora dari bentuk lain, artefak, kita bikin poster segala macam ya. Dan yang terakhir adalah partisipatif. Kita minta mereka untuk juga ikut terlibat. Lanjut, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, Chef. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, perusahaan bisa mengambil 3 strategi untuk bisa mengadopsi cara berpikir sirkular ini. 3 strategi itu Bapak sekalian adalah yang pertama adalah retain product ownership. Yang tadinya kita jual, ganti bentuknya jadi leasing. Nah, dengan demikian manfaatnya bisa both side. Pada pembeli, dia tidak menanggung biaya maintenance yang besar, ya. Kita bisa mengontrol penggunaan produk dan sewaktu-waktu kita bisa tarik untuk kita refurbish, kita perbaikin, kita naikkan efisiensinya. Nah, daripada mereka beli terus kemudian dibuang, mendingan kita yang manage, kita kelola. Kalau ada orang yang tidak bisa beli yang model baru, kita kasih model yang lama yang sudah diperbaikin dan seterusnya. Nah, ini pengelolaan seperti ini bisa kita jadikan satu bisnis model baru. Tentu dengan memilih bisnis model seperti ini akan merubah bisnis model kanvas kita ya. Yang tadinya bisnis model kanvas kita key resources-nya cuma diri kita, sekarang key resources kita harus sistem pengelolaan, sistem manajemen ERP dan seterusnya harus kuat sekali untuk bisa mensupport sistem bisnis model leasing ini. Yang kedua Bapak sekalian, kita sebut dengan strategi product life extension atau PLE. PLE adalah memperpanjang usia barang sepanjang-panjangnya. Memperpanjang usia barang artinya apa? 1, bahannya harus nggak mudah rusak. Ya, kan nanti jadi mahal, Pak. Nah, mahal kalau kita hanya bicara 1 tempat saja. Karena ini sistemnya bisnis model, maka kita bisa mahal dalam sisi penjualan, kemudian jangka panjang. Bisa nggak PLE kemudian dikombinasi dengan RPO? Oh, bisa sekali. Jadi karena kita barangnya mahal, Anda nggak perlu beli, Anda sewa saja. Atau Anda bicara dengan penggunaannya. Makanya Xerox, Bapak sekalian, itu sudah mulai geser dari dulu jualan mesin fotokopi, sekarang jualan hasil kopian, bayarnya per ngopi. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Nah, strategi ketiga Bapak sekalian adalah apa yang kita sebut dengan design for recycling. Design for recycling. Ketika kita melakukan product development, produk itu harus sudah dipikirkan untuk nanti di-recycle. Jadi bentuknya harus enak di-recycle, sistem supply chain-nya harus sudah dirancang untuk kemudian bisa di-recycle. Bapak-Ibu sekalian, setiap beberapa tahun ya, itu ada namanya Global Circularity Gap yang mencoba untuk menghitung seberapa persen dari barang itu yang bisa di-recycle. Pada tahun 2021, Bapak sekalian, nilai circularity gap dunia itu 8,6. Artinya hanya 8,6 yang bisa di-recycle dari produk-produk baru. Itu artinya Bapak sekalian,
Artinya yang 91% sekian, 4 itu tidak bisa di-recycle. Artinya dari awalnya memang sudah sulit untuk di-recycle. Dan angka ini ternyata memprihatinkan karena dia turun dari angka 2018 yang tadinya 9,1%. Tahun 2018 9,1%, sekarang ini 8,6%. Artinya ada penurunan 5%. 0,5% dari angka circularity gap. Nah ini Bapak sekalian, ini salah satu. Ketika kita mendesain produk, konsep circularity ini harus bisa masuk. Cara dia di-recycle seperti apa. Nah, kemudian Bapak sekalian, lanjutkan. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian. Jadi Atasu mengatakan kita bisa, untuk bisa memilih strategi mana yang paling tepat untuk perusahaan, kita bisa melihat 3 karakter. Yang pertama adalah karakter embedded value. Berapa nilai dari barang yang akan disirkularkan itu. Ya, kalau tadi kita bicara misalkan konsepnya bungkusnya Tetra Pak ya, walaupun bungkusnya itu bagus sekali, tapi secara per bungkusnya itu harganya value-nya relatively low embedded value. Tapi kalau kita bicara misalkan turbin, ya, kemudian tangki, terus kemudian consumer electronics, wah itu embedded value di situnya banyak, mahal. Nah, ini biasanya diserengi sama tukang pengepul. Karena di dalam situ ada besinya, ada plastiknya gitu ya, misalnya ya. Yang namanya embedded value. Ini variabel 1. Variabel 2 adalah easiness. Nah, ini salah nih. Easiness to access. Ini salah. Accessibility. Ini saya nulisnya keliru. Harusnya accessibility atau easiness to access gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya TOEFL-nya harus dicoret ya Bu Apri ya. Jadi easiness to access atau accessibility ya. Itu adalah kemudahan barang itu atau produk itu untuk diakses, untuk ditarik lagi. Jadi untuk ditarik, untuk dijalankan, untuk dimobilisasi setelah digunakan seberapa mudah. Kalau botol gampang, botol beling ya. Kenapa? Karena botol beling lebih jelas belinya di mana dan dia nggak mungkin bisa langsung jual, langsung buang ya. Dia dikonsumsi mungkin di tempatnya dan langsung diambil lagi. Jadi Coca-Cola itu botol belingnya kalau nggak salah udah di atas 80 sekian persen untuk pola penarikan kembali. Tapi yang sifatnya itu plastik itu mungkin masih 20 sekian persen. Artinya apa? Kalau sudah plastik, accessibility-nya lebih rendah. Nah yang ketiga adalah easiness to process. Kalau sudah saya tarik itu barang, itu gampang nggak di-recycle balik. Nah itu juga salah satu. Ada nggak teknologinya untuk merecycle balik? Nah teman-teman Tetra Pak tadi udah canggih banget ya. Jadi teknologinya udah tinggi banget untuk bisa memproses. Kita berarti punya prosesnya. Nah, berbasis dari 3 hal ini kita punya matriks ya. Accessibility-nya tinggi, hard ya, sulit diakses atau mudah diakses. Prosesnya sulit diproses, di-recycle atau mudah di-recycle. Kemudian kayak saya punya 2, low embedded value, value-nya rendah sama high embedded value. Di sini Atasu sudah membuat apa yang kita sebut dengan generic strategy. Strategi generik. Kalau prosesnya itu hard ya, low embedded value, strateginya recycle plus partnership, jangan sendirian gitu. Ajaklah kolaborasi dari pihak lain. Ya, example-nya adalah Interface Carpet. Carpet ini perusahaan di Amerika sana yang memproduksi karpet. Kemudian Nike dan Adidas itu low value tapi prosesnya hard. Kenapa hard? Ya karena kalau sepatu itu kan komponennya mau dibikin lagi udah dipotong-potong. Gimana caranya dia mau bikin baru lagi gitu kan? Nah, jadi lebih sulit. Nah, Bapak sekalian kita bisa menentukan di sini. Jadi matriks ini membantu kita untuk bisa mengambil strategi yang paling tepat di dalam circularity, mengaplikasikan circularity di dalam company kita. Oke, lanjut. Terima kasih. Ternyata ini adalah ending dari presentasi saya, Bapak sekalian. Itu tadi adalah beberapa jurus-jurus yang bisa kita lakukan. Tentu ketika kita mengaplikasikan sangat bergantung dari konteks, Bapak sekalian. Oleh karena itu kita membutuhkan teman-teman PPM, Pak Ade dan kawan-kawan, dan kemudian Center for Circular Economy untuk bisa berkolaborasi dan tadi ya. Produk seperti apa, strategi seperti apa yang cocok buat company saya perlu dikaji dan kemudian kita jalankan secara bertahap. Saya rasa dari saya cukup sekian, Ibu Apri, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa nih ya Bapak Wahyu yang disampaikan end to end ya, dari hulu ke hilir.
sampai juga di strategi itu yang bisa kita petik ya, luar biasa. Tadi ada circularity matrix, transformation scheme, termasuk mind shifter ya. Ini leader-leadernya harus punya sense yang seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi ya. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu langsung saja ya mengemukakan langsung jika berkesempatan, karena waktu juga agak mepet, jadi siapa cepat dia dapat ya. Silakan Bapak Ibu open mic, bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Oke, karena yang dari live belum, ini ada yang dari forum chat nih Pak Wahyu ya. Beliau menyampaikan, wah materinya keren sekali Pak, betul-betul luar dalam ya. Terus juga meskipun tadi perlu penjelasan lebih lanjut, sebetulnya itu sudah bisa ditangkap ya lewat strategi-strategi yang digunakan. Nah, tadi Pak Wahyu sampaikan ada transformation scheme ya. Nah, kira-kira untuk organisasi yang industrinya bank gitu ya Pak, kira-kira sirkular ekonominya seperti apa Pak? Karena tantangannya pasti beda ya sama manufaktur. Silakan Pak Wahyu, ini ada yang dari industri banker juga. Mantap ini, Bapak sekalian ya. Ini memang banks ini selalu menjadi salah satu pembahasan yang penting ya, karena satu, bank itu dia menjadi aspek kritikal dari industri. Dia adalah satu, kalau saya bisa mengatakan sebagai jantung dari bisnis. Ya, perbankan itu karena dia fokusnya adalah menjadi sentral dari perputaran kapital, Bapak sekalian, itu dia adalah jantung dari bisnis, sehingga dia pasti akan jadi satu pembahasan yang menarik. Yang kedua, Bapak sekalian, bank itu dia highly regulated, dia sangat diatur, sehingga apapun yang dilakukan oleh bank itu dia harus ada payung hukumnya, dia harus sesuai, tidak melanggar dari risk management dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, tadi dikesampaikan kira-kira di dalam bank itu apa yang bisa dilakukan secara sirkular. Bank itu, Bapak sekalian, produknya jasa ya. Jasa itu tidak terlihat, sehingga secara produk tidak langsung dia bisa disirkularkan. Tapi ya di dalam menyelenggarakan jasa perbankan itu orang pada ngumpul. Kalau orang ngumpul itu biasanya minum gitu kan. Terus kemudian dokumen-dokumen pakai paper gitu kan. Terus kemudian setelah dia minum pakai paper supaya nyaman dia pakai AC gitu kan. Nah, di dalam interaksi itu pasti banyak sekali dia memakan resources. Nah, jadi bukan hanya bank. Jadi kalau gitu hukumnya dia masuk kepada hukum aktivitas. Aktivitas itu semua pasti bisa disirkularkan. Ya, kenapa? Karena semua yang melakukan aktivitas dia akan ada waste-nya. Nah, waste-nya ini yang perlu dipikirkan. Seperti tadi contohnya AC-nya bagaimana, setelah sekian lama apakah AC itu tetap akan dipakai atau di segala macam. Nah, itu pasti dilakukan. Itu nomor satu ya. Jadi sirkular ekonomi bisa dipakai di dalam perbankan dalam konteks dia itu sebagai fasilitator interaksi. Yang kedua, Bapak sekalian, ini yang lebih penting. Tadi sampaikan oleh Pak Ade bahwa salah satu yang membuat sirkular ekonomi tidak bisa belum optimal jalan adalah bicara insentif. Insentif itu kita berarti bicara bisnis salah satunya ya, yang kemudian bergerak secara ekonomi. Sekarang Bapak sekalian sudah ada di BIJ itu ada namanya indeks ESG ya, Environmental Social and Governance. Indeks ESG adalah ketika indeks IDX yang membiayai bisnis-bisnis yang support kepada ESG. Nah, dalam konteks sirkular juga sama, perbankan ini fokusnya sekarang ini adalah menyalurkan modal, menjadi salah satu sarana yang mendorong permodalan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalau bank itu bukan dia yang disirkularkan, tapi dia mensupport sirkularisi di tempat lain ya, di dalam perusahaan dia mensupport di dalam konteks permodalan ya, mencarikan partner dan seterusnya, dia menjadi hub untuk itu. Saya rasa dua hal itu yang bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah menjawab dan jelas ya, tadi Bang bisa
berdiri dua kaki ya, sebagai fasilitator juga sebagai hub ya tadi yang disampaikan. Jadi tetap bisa menjalankan circular economy dengan basis jasa ya Pak, atau aktivitas. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaan jawabannya ya, yang bagus sekali. Sekarang saya cek lagi ya. Ada pertanyaan tambahan lagi nih Pak Wahyu terkait kolaborasi. Wah, karena Pak Wahyu ini yang menemukan model transformasi juga ya, yang banyak dipakai di perusahaan. Nah, kolaborasi ada yang dari internal juga ada yang dari eksternal gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi kolaborasi internal, faktor apa Pak yang bisa mempercepat transformasi ke bisnis yang ramah lingkungan? Ya, jadi mungkin internal organisasinya harus dibangun seperti apa? Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Nah, ini penting nih ya. Transformasi ya, yang pertama itu biasanya saya sebenarnya nggak expect pertanyaan-pertanyaan yang begini. Biasanya saya expect-nya pertanyaan, ini kalau usaha sirkular itu tidak cuan gimana, gitu kan? Padahal perusahaan, sebelum saya jawab yang ini ya, karena nanti sambungannya sama yang sini ya. Ya, kalau nggak cuan gimana? Karena biasanya yang suka diperdebatkan itu, ngapain saya ngurusin yang ginian? Ini yang penting itu hidup dulu, gitu perusahaan itu. Ini gimana mau ngasih makan buruh? Udah jelas anaknya pengen makan. Kalau saya bikin usaha-usaha yang kemudian nggak ada duitnya, jalannya seperti apa? Gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan gitu. Nah, terkait dengan yang seperti ini, kita di dalam perusahaan, Bapak-Ibu sekalian, itu banyak sekali hal-hal yang tidak mendatangkan cuan, tapi kita utamakan. Contoh, ya, investasi SDM. Nggak ada cuannya itu. Nyekolahin orang malah keluar duit, ya kan? Terus kemudian kita bikin sharing, knowledge management, ya segala macam. Investasi untuk orang itu nggak ada cuannya, tapi kenapa kita kasih investasi itu? Marketing itu nggak ada cuannya. Kalau misalkan saya pasang baliho gede, emang langsung kelihatan pasti berapa hasilnya? Kan enggak. Tapi kita yakini dia berdampak. Jadi permasalahannya bukan masalah sirkular ekonomi ini enggak cuan, tapi apakah kita yakini bahwa dia itu berdampak sama kita atau tidak. Nah, permasalahannya itu di sini. Orang itu kadang-kadang suka myopia, rabun jauh. Dia nggak bisa ngelihat jangka panjang. Dia ngelihatnya itu jangkanya pendek aja. Dia nggak tahu bahwa sirkular kalau semua kemudian satu kapal, bumi ini kan satu kapal gede. Kalau bocor kemudian sing semua bareng-bareng gitu kan. Nah, oleh karena itu supaya menjamin sustainability-nya, sirkular ekonomi perlu dijalankan. Nah, ini baru masuk ke pertanyaan tadi. Only if, karena kolaborasi itu basisnya at the core itu trust. Jadi kolaborasi itu basisnya itu trust. Bahan bakar dari kolaborasi trust. Tidak akan ada orang berkolaborasi kalau dia tidak punya trust. Trust itu basisnya apa? Kesamaan tujuan, kesamaan belief. Nah, jadi tadi saya mengatakan mulailah dari mindset itu seperti itu. Mulailah dari mindset adalah kalau bisa dari diri kita harus kuat dulu. Setelah diri kita kuat kepada lingkungan kita yang terdekat. Setelah kita yang lain terdekat, jadilah role model untuk teman kita sekantor kanan dan kiri. Kalau minum bawalah tumbler. Itu paling gampang, gitu ya. Setelah itu kemudian baru trust. Oh, ternyata dia walk the talk. Kalau dia ngomong tentang sirkular, dia sendiri melakukan sirkular. Nah, kolaborasi itu baru seperti itu. Makanya saya rasa dan nanti sisanya itu Allah akan mengatur orang baik ketemu orang baik. Makanya Pak Ade ketemu Bu Apri, ya ketemu sama Astagatra di sini, ini sudah diatur, tidak ada yang kebetulan. Ini semua adalah sinergi dari alam yang nanti akan kita menjadi sesuatu. Saya yakin pasti akan jadi sesuatu. Ya. Terima kasih Bu Apri. Mantap, Suratap. Ya, betul sekali. Jadi namanya kolaborasi itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Terus kalau udah firm, kita pasti nemu orang-orang yang sefrekuensi gitu ya Pak ya. Contohnya Pak Nyoman, Bu Lili, Pak Ade, Pak Wahyu, Bu Fatma, ya Rizka juga. Itu sebetulnya para champion ya insya Allah nanti dalam sirkular ekonomi ke depan. Nah, nggak menutup kemungkinan nih kita di sini ngomong-ngomong tiba-tiba nanti udah jadi regulasi ya Pak Ade ya. Wah, itu kita yang paling siap ya. Iya. Ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu atas penjelasannya dan juga pencerahannya, model-model yang dihasilkan tadi. Insya Allah bermanfaat buat para Bapak Ibu